Shalom. Tuhan memberkati. Manusia itu akan dibuat baru. Yang kalau dibuka itu firman Tuhan. Yang kalau dibuka itu kesetiaan. Yang kalau dibuka itu penerapan dari firman Tuhan itu. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Allah yang selalu mengasihi kami. Halo, selamat sore teman-teman jemaat dari GBS Haleluya Palur, serta teman-teman sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Haleluya, Engkau Allah yang kami kenal sebagai Raja. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau rapi kami jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Haleluya, untuk mengikuti ibadah online sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Engkau juga berkati kru maupun pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Juga pemain musik maupun pemimpin pujian, Engkau beri semangat dan Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka dapat membawa untuk dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar juga Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang akan ditaburkan oleh Bapak Gembala kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, dapat dimengerti bahasanya Tuhan. Haleluya, sehingga kami dapat mengerti bahasa yang ditaburkan, serta kami bisa melakukan dari firman-Mu itu Tuhan. Haleluya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, lindungi kami Tuhan. Haleluya, kami menyerahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur Solo secara online. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan puji-pujian, dengan penyembahan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan tidak berjanji, kalau langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bukan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas campur tangan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mengasihi kami. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih mencintai ibadah online, saudara-saudara yang masih mencintai ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sore hari ini kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita satukan iman, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau beri kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami telah membuka hati, biar urapan kuasa-Mu akan menerjemahkan ayat demi ayat, sehingga tertanam dalam hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah membaca buku? Nah, ya kalau mungkin buku fiksi atau buku-buku lain belum, pernah kan membaca buku pelajaran? Nah, kalau pernah, mari kita mulai berpikir. Sebuah buku dapat dibaca orang itu melalui perjalanan yang cukup panjang. Yang pertama, ada seorang yang namanya penggagas. Gagas kepengen buat buku. Lalu gagasannya ini dibawa ke percetakan. Di percetakan mulai digandakan, dijual ke toko-toko buku, dibeli oleh seseorang, lalu dibaca. Nah, jadi cukup panjang. Ada yang gagas, ada percetakan, ada buku jadi yang dibawa ke toko. Akhirnya ke tangan orang yang membaca buku tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Ada rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga tema hari ini adalah rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus ingin menunjukkan 3 hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari, dan yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah Allah sebagai penggagas dari buku yang akan ditulis itu. Allah lah yang mulai punya gagasan untuk menulisi hidup manusia. Bukan dengan tinta, tapi dengan tinta emas. Jadi hidup manusia itu akan ditulisi oleh Allah dengan tinta emas. Yang kedua, gereja itu sebagai tempat untuk belajar. Gereja itu Allah ingin memakainya sebagai pencetak manusia yang nantinya dibaca oleh masyarakat. Dan yang ketiga, jemaat, saudara dan saya itu sebagai objek hasil cetakan dari gereja, hasil cetakan dari gagasan Allah yang nantinya dibaca oleh setiap manusia. Nah, mari kita mulai dari sang penggagas, yaitu Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi
siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Allah sudah siapkan supaya menjadi ciptaan yang baru, manusia itu diperbarui dulu di dalam Kristus. Dianggap sebagai kertas putih dulu di dalam Kristus. Nah, supaya apa? Supaya tulisan-tulisannya itu jelas. Supaya tulisan-tulisannya itu dapat dibaca oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, ada di antara jemaat, kepingin menjadi buku yang terbaca baik, menyerahlah pada Kristus. Kristus akan membersihkan kehidupan kita. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Di dalam Yohanes dikatakan, memang kamu telah bersih oleh karena firman. Jadi, dengan firman inilah kehidupan kita diperbarui. Dengan firman inilah kita diberi pelajaran setia dalam ibadah, setia di dalam membaca kitab suci, setia di dalam menerapkan firman-Nya. Jadi gagasan Allah, mudeng kan? Manusia itu akan dibuat baru. Yang kalau dibuka itu firman Tuhan. Yang kalau dibuka itu kesetiaan. Yang kalau dibuka itu penerapan dari firman Tuhan itu. Gagasan Allah seperti itu. Lalu orang yang sudah dalam gagasan Allah ini, yang sudah berani menyerahkan hidupnya pada Kristus ini, mulai dikembangkan di dalam gereja. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah suratan yang terbuka, yang ditulis oleh pelayanan kami. Pelayanan gereja. Entah gerejanya apa, tidak tahu. Tetapi pelayanan gereja, kita mulai ditulis. Balik, orang yang kepengen tulisannya bagus, orang yang kepengen bukunya itu memiliki tulisan yang bagus, dia berada di gereja, setia belajar. Belajar apa? Belajar untuk hidup baru. Belajar untuk meninggalkan hidup lama. Belajar untuk mengenal firman Tuhan. Belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jadi tugas gereja itu membuat jemaat berani meninggalkan hidup lama. Jemaat berani menggunakan manusia barunya. Jemaat berani menggunakan imannya. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Khotbah tiap minggu, khotbah tiap saat. Intinya itu supaya jemaat ngerti praktek firman Tuhan. Kalau jemaat sudah ngerti praktek firman Tuhan, otomatis jemaat itu berani mengabarkan Injil. Otomatis jemaat itu sudah mulai menikmati kelahiran barunya. Menikmati berkat-berkat Allah yang limpah. Karena dia mengerti bagaimana caranya untuk meraih berkat-berkat Allah yang luar biasa. Jangan ada gereja yang memecah belah. Jangan ada gereja yang memecahkan jemaat. Tetapi gereja itu harus menjadi jemaat yang bersatu. Seia, sekata. Memiliki pemahaman yang sama. Itu gereja. Nah, sesudah gereja ada jemaat tadi. Jemaat dijadikan buku.
yang dapat dibaca. Ada orang pekerjaannya sensor. Ya, sensor beneran. Ini buku yang ada yang bisa dibaca. Ini nanti buku yang akan dikirim ke toko. Wah, ini buku yang ada beberapa cetakannya salah. Ini harus dicabut dulu, diperbaiki dulu. Ya, di dalam gereja pun sama. Ada yang, waduh, sudah pelajarannya, terus dia berjalan cepat. Ada pelajarannya, ada yang diberi pelajaran pelan-pelan. Bahkan ada yang diberi pelajaran, hari ini diberi, besok pagi rusak. Diberi lagi, rusak lagi. Tugas gereja ini untuk membuat pertobatan yang baik. Sehingga dengan pertobatan yang baik, dengan pertobatan yang betul, gereja dapat memunculkan, melepaskan buku-buku yang siap dibaca. Gereja dapat memunculkan jemaat-jemaat yang menjadi buku terbuka. Setiap orang bisa membaca. Tujuannya itu. Setiap orang dapat membaca karakter kita. Setiap orang dapat membaca kesetiaan kita. Setiap orang dapat membaca anugerah Allah yang ada di dalam hidup kita. Gereja yang top. Jemaat yang luar biasa. Karena apa? Begitu kita keluar, tidak mempermalukan. Begitu kita keluar, semua orang bisa membaca. Ini loh, orang Kristen. Orang yang telah ditebus. Orang yang diberkati. Orang yang dapat menikmati karya-karya Allah yang besar. Suratan yang terbaca. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jadilah jemaat yang dibaca oleh orang-orang lain dengan bacaan yang baik. Bukan jadilah jemaat yang dapat dibaca oleh orang lain kejelekannya, bukan itu. Gereja melayani. Rasul Paulus menjadi pengajar. Dan Roh Kudus yang memiliki tinta emas yang terus memberikan aspirasi-aspirasi kehidupan yang berhasil. Jadi kamulah suratan Allah yang terbuka. Setiap orang membaca kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberikan pengetahuan pada kami. Supaya kami ini menjadi jemaat yang dibaca oleh orang lain. Yang tidak mempermalukan engkau. Tidak mempermalukan pencetaknya. Dan tidak mempermalukan segalanya. Jadikan kami suratan yang terbuka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita masih tetap waspada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bahkan berdoa. Yang kedua, jemaat GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut ibadah tatap muka, kebetulan dekat dengan GBS Haleluya Palur, saya mengundang datang supaya kita berjemaat dan diberkati Tuhan. Jadwalnya jam 7 pagi, Minggu 7 pagi, itu ibadah anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya. Siang selesai ibadah, ada ibadah kaum muda. Jangan lupa kaum muda. Yuk bangkit, bangkit kaum muda. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab.
Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah-ibadah dan punya waktu, yuk datang ramaikan ibadah-ibadah tengah minggu ini. Lalu doakan ibadah online biar tetap jalan. Nah, saya minta Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, begitu buka, di like dulu, dikomentari, share pada teman lain. Doakan agar kru sehat, kru semangat, dan alat-alat awet. Itu permohonan kami. Nah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami bersama beribadah dengan sukacita, Engkau hadir, Engkau memberkati. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini yang subur, berlimpah, berkat-berkat yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapak pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan kesehatan yang baik, hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau sampai pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi Presiden, agar negara kami kedapatan aman, damai dan sentosa. Berkati TNI, Polri di dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami tetap satu. Dan iman kami berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya. Jamah, beri organ tubuh yang baru. Dapat berjalan, dapat berbicara. Dan akhirnya menjadi suratan yang terbuka. Dibaca oleh setiap orang. Terima kasih. Kau juga jamah Arin yang dadanya ada tumor, yang tulang-tulangnya rapuh. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jamah, sembuhkan Arin. Beri kekuatan pada Bugito, sehingga Bugito dapat bangkit berdiri, berjalan, memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja. Engkau juga menjamah Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan sesek. Jamah tulang-tulangnya, sembuhkan sakit seseknya, sehingga Ibu Pendeta Setyo Purnomo dapat beraktivitas dengan baik. Kau juga jamah Ibu Linda yang asam lambungnya kadang naik. Turunkan Tuhan. Jamah, sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kau telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk anak kami Richard yang memperpanjang visa studi. Kiranya Tuhan kabulkan agar Richard dapat melanjutkan pelajarannya di sekolah dan juga cita-citanya tercapai. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paulus Sugito, untuk saudara kami Lili, untuk Ibu Bambang, bahkan kami berdoa untuk Bapak Sriyono, kami berdoa untuk Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Mereka minta Tuhan jamahan kesembuhan total. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami tahu Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu.
berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau akan berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur pada